Orang pinggiran tak dipedulikan. Berjumpa lagi dalam lagu dan nyanyian hati. Ya, hari ini kita sudah mohon maaf apabila terganggu pembicaraan yang berhubungan dengan kegiatan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terganggu perjalanan saudara-saudara di sini. Ya, hari ini. Jadi, bagaimana? Kita lanjut pulang. Oh, belum. Oke. Alhamdulillah. Ini gedung cukup luar biasa. Disinilah tempat-tempat peradilan yang cukup luar biasa. Ya, mungkin hari ini saya akan serahkan mic kepada saudara kami atau Bapak Ketua Luki Jamal, Ketua Ibu Bersih. Konsep. Mohon maaf bapak-bapak apabila terganggu. Iya. Alhamdulillah. Mungkin bisa didengarkan suara hati kami ini. Alhamdulillah siang hari ini suasananya agak mendung ini. Tetapi tidak menyurutkan semangat kami untuk membela saudara kami yang ada di dalam sana. Ibu Arum, hari ini beliau sudah melakukan sidang keempat, menghadiri sidang keempat. Kami mohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Toli-Toli yang terhormat bahwa jatuhkanlah peradilan yang sebenar-benarnya dan bahwa hari ini peradilan itu adalah kalian adalah tangan-tangan perpanjangan tangan Tuhan untuk memperadili. Kami hanya ingin keadilan saja, Pak. Yang benar dibenarkan, yang salah harus disalahkan, tapi harus butuh kajian juga. Kami hanya ingin bagaimana saudara-saudara kami yang ada di dalam itu, bagaimana saudara kami, Ibu, yang hari ini masih dihadapkan dengan sidang. Oke, mungkin saudara belum akan menyampaikan sesuatu. Kalau saya tidak mampu karena persidangan ini tidak bisa mengadili saya, Pak, karena saya tidak bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 17 Juni 2026 kembali LSM Inkorupsi Kabupaten Toli-Toli menggelar aksi damai terkait tuduhan penggelapan yang dilaporkan oleh PT Timber Bangun Persada adalah merupakan salah satu pengusaha Tionghoa yang dengan sengaja membinasakan karyawannya. Di balik toga hitam yang menguntai angkuh, keadilan ditimbang dengan kepingan uang receh. Hukum kini telah menjadi alat penindas yang ampuh, menghukum yang lemah, melindungi mereka yang angkuh. Keadilan bersandar pada palu yang bisa dibeli sang pengusaha. Penjara adalah rumah yang menanti bagi yang lemah. Hukum adalah selimut pelindung diri, dan penegak hukum kini hanya menjadi boneka berwajah besi. Suara rakyat jelata dianggap angin lalu, dibelenggu dengan pasal yang kaku.
tatap mata mereka memancar jeritan pilu, menuntut keadilan dan kebenaran di negeri yang semakin kaku. Di balik jubah hitammu, keadilan yang megah, berdiri mereka yang memegang kuasa. Pedang hukum terhunus tajam ke bawah, namun tumpul saat menjilat sang penguasa. Keadilan kini menjadi barang dagangan, diperjualbelikan di ruang-ruang remang. Rakyat kecil menjerit dalam ketakutan, sementara para penindas berpesta pora menang. Timbangan hukum telah kehilangan arah, diberatkan oleh emas, diringankan oleh kuasa. Aparat berseragam menemar amarah, menjadikan undang-undang alat penyiksa. Jangan biarkan nurani ini mati. Hanya ada satu kata, lawan, lawan dan lawan. Atas penindasan yang terjadi, menuju keadilan yang kita dambakan. Di balik toga hitam yang menyuntai, bersemayam nafsu yang memperdaya. Hukum ditimbang bukan dengan nurani, melainkan dengan kepingan, uang dan janji. Mereka yang bersuara dianggap durjana. Mereka yang menuntut hak dicap sebagai hama. Baju pelindung negara kini berubah fungsi menjadi alat penindas atas nama arogansi. Palu diketuk bukan untuk kebenaran, namun untuk membungkam keadilan. Timbangan hukum miring sebelah, memihak pengusaha, menghukum yang lemah. Wahai para penegak moral dan hukum, sampai kapan mata kalian akan terus terbungkam? Keadilan bukan milik mereka yang berusaha. Keadilan adalah hak segala bangsa. Kami memeras keringat di bawah terik janji-janji palsu pengusaha, menghitung angka-angka laba yang tak pernah sampai ke saku. Waktu kami di lapas, tenaga kami diperas, diambisi segelintir manusia yang berhati cadas. Di atas kertas, kami hanya angka-angka produksi yang bisa diganti kapan saja tanpa ada negosiasi. Namun ingatlah, kami bukan mesin tanpa nyawa. Ada hak dan keadilan yang harus ditegakkan. Batas jam kerja telah lama kabur dalam gelap. Di ruang pengap ini, mimpi-mimpi kami menguap. Keringat dihargai murah, suara dibungkam, aturan sepihak. Apakah ini keadilan bagi kami yang terinjak? Jangan biarkan keserakan menutup mata nurani. Kami adalah bergerak yang memberi arti. Sampai kapan hak kami tertahan di birokrasi? Suara ini adalah awal dari revolusi. Di balik dinding-dinding ruang pengadilan berdiri panggung sandiwara penuh kepalsuan. Peda hukum menari diiringi alunan emas pengusaha, menciptakan aturan yang menindas kaum pekerja. Keringat yang jatuh di lantai dianggap debu oleh mereka yang berpolitisi. Gaji yang tertahan, hak yang direnggut paksa menjadi santapan lesat bagi para pemilik usaha. Timbangan hukum mendadak buta saat koper-koper suap dibuka. Undang-undang berubah menjadi belati yang siap membungkam jeritan hati. Wahai para penegak hukum, berilah keadilan. Sampai kapan kalian menjadi alat keserakahan? Kalian yang bersumpah mengabdi pada rakyat, ini justru menginjak-injak harta dan martabat. Namun ingatlah wahai para tuan yang congkak, suara buruh tidak akan pernah bisa diinjak. Akan tiba hari di mana kebenaran tak lagi dibeli dan keadilan bangkit menuntut janji suci. Di bawah panggung megah hukum dunia, keadilan kerap diperjualbelikan dengan leluasa. Yang berkuasa mampu memberi celah, yang lemah pasrah menanggung bunda. Hukum dunia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kadang berpihak pada mereka yang berharta dan bernapas pungah. Namun ingatlah, baru keadilan di mahkamah akhirat, tempat kebenaran mutlak terungkap tanpa sekat. Di sana tidak ada suap yang bisa mendukung hakim semesta. Tidak ada pengacara yang mampu membalikan fakta. Setiap perbuatan sekecil cara
pasti ditimbang adil. Menghukum yang saling mengangkat derajat yang sabar dan takdir. Maka jadikanlah hukum dunia sebagai cermin untuk mewaspi agar keadilan sejati senantiasa kita tingkatkan dari lebih hari. Sebab hukum dunia hanya sementara memenjarakan lagi. Namun hukum akhirat menentukan kemana jiwa kita akan kita bawa. Saya minta kepada pengadilan negeri Toli-Toli, jangan cuma kalian Tionghoa, kalian beras konspirasi. Kami, kalian yang saya bentukse akan menuntut kalian sampai dimanapun. Ingat itu, kami bukan janji, tapi kami akan beritahu bahwa pengadilan negeri Toli-Toli tidak pernah memberi keadilan para pengadil. Apalagi apabila kalian melakukan tindakan konspirasi, maka kami tidak tanggung-tanggung untuk membuli hanguskan pengadilan negeri Toli-Toli. Hak-hak manusia dan hak perlindungan perempuan. Jadi kami sebagai penyampaian aspirasi ini Pak, dengan adanya PT Bangun Persada ini sebagai dunia miliar atau PT raksasa bisa menindas tentang tenaga kerja yang hanya seorang ibu, dan bagi PT ini tidak sesuai SOP-nya yang berada di dalam perusahaan itu. Jadi karyawan-karyawan ini tidak mendapat tentang hak-hak asasi tenaga kerja. Kemudian tidak pernah mendaftar ke perizinan, tidak pernah mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi kami memohon sebagai berimbangnya dan berimbangnya hak asasi ini Pak tentang pemeriksaan ini, minta akurat dan berimbangnya tentang hukum Pak. Jadi bagi kepala penyelenggara penegak hukum ini, kami meminta pemeriksaan dengan seadil-adilnya Pak. Karena ini kami masih menganggap belum sesuai tentang SOP standar operasi penindakan Pak, baik dari pihak PT Bangun Persada. Wahai para penegak moral dan hukum, sampai kapan mata kalian akan terus membungkam? Keadilan bukan milik mereka para pengusaha. Keadilan adalah hak segala bangsa. Kami memeras keringat di bawah terik janji-janji palsu, menghitung angka laba yang tak pernah sampai ke saku. Waktu kami dirampas, tenaga kami diperas demi ambisi segelintir manusia yang cerdas. Di atas kertas kami hanya angka produksi yang bisa diganti kapan saja tanpa ada negosiasi. Namun ingatlah, kami bukan mesin tanpa nyala. Ada hak dan keadilan yang harus ditegakkan. Batas jam kerja telah lama kabur dan gelap. Di ruang pengap ini, mimpi-mimpi kami menguap. Keringat dihargai murah, suara dibongkar, aturan sepihak. Apakah ini keadilan bagi kami yang terus terinjak? Jangan biarkan keserakahan menutup mata nurani. Kami adalah roda penggerak yang memberi arti. Kami kabarlah hak kami bertahan di dinding birokrasi. Suara kita akan mati. Ini adalah awal dari revolusi. Di balik dinding-dinding ruang pengadilan berdiri panggung sandiwara penuh kepalsuan. Penghukum mengiringi alunan emas pengusaha, menciptakan aturan yang menindas kaum pekerja. Keringat yang jatuh di lantai dianggap debu oleh mereka yang berpolitik,
gaji yang bertahan, hadiah dengan memaksa menjadi satu sat bagi para pemilik usaha. Timbangan hukum mendadak buta saat koper-koper suap dibuka. Undang-undang berubah menjadi belati yang siap membungkam jeritan hati. Wahai para penegak hukum moral dan keadilan, sampai kapan kalian menjadi alat keserakahan? Kalian yang bersumpah mengabdi pada rakyat, kini justru menginjak hak martabat. Namun ingatlah wahai para tuan yang congkak, suara buruh tidak akan pernah bisa diinjak. Akan tiba hari mana kebenaran tak lagi dibeli dan keadilan bangkit menuntut janji suci. Di bawah panggung enggah dunia, keadilan kerap diperjualbelikan dengan leluasa. Yang berkuasa mampu membeli celah, yang lemah pasrah menanggung bunda. Hukum dunia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kadang berpihak pada mereka yang bertata dan bernapas tengah. Namun ingatlah, palu keadilan di mahkamah akhirat, tempat kebenaran mutlak terungkap tanpa syarat. Di saat tak ada suap yang bisa menyogok hakim semesta, tak ada pengacara yang mampu memutarbalikkan fakta. Setiap perbuatan sekecil salah pasti ditimbang adil, menghukum yang salim, mengangkat derajat yang sabar dan takil. Maka jadikan hukum dunia sebagai cermin dan mawas diri